Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan yaitu tugas akhir mata kuliah pemrograman berbasis objek yang kami beri judul yaitu sebuah aplikasi sistem informasi data bola atau yang kami beri nama bola.in. Sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut, perkenalkan saya Andrea Ramilia Pamungkas, NIM 192410101116, dan rekan saya. Saya Pandri Ferry Sininta, NIM 192410101114. Ya. Kemudian di sini ada bab 1, di mana di pendahuluan, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Jadi, bola.in merupakan sebuah program yang dibuat untuk mencatat dan mencatat data mengenai penjadwalan pertandingan bola yang sudah maupun yang akan berlangsung. Kemudian bola.in ini juga memiliki fitur untuk mencatat klasemen dan statistik. Aplikasi ini dibuat dengan latar belakang yaitu bahwa selama ini pencatatan data bola itu cenderung dilakukan secara manual, sehingga data yang tercatat sangat berisiko untuk hilang. Selain itu, dengan adanya program ini, pengguna diharapkan dapat mengetahui klasemen dan statistik pertandingan dengan lebih mudah. Artinya, agar penyebaran informasi yang ada dapat menjadi lebih luas. Nantinya program ini diharapkan bisa diterapkan di masyarakat di daerah-daerah. Kemudian dari 1.2 ada ruang lingkup aplikasi. Jadi ruang lingkup dari aplikasi yang kami buat dapat digunakan oleh satu user. Adapun fitur yang ditawarkan pada aplikasi kami yaitu merupakan fitur CRUD, yaitu untuk melihat, menambah, mengedit, dan menghapus data, yaitu mulai dari data pengguna, data pendaftaran, data klasemen, data pertandingan, hingga data statistik. Kemudian 1.3 yaitu distribusi tugas. Dalam pendistribusian tugas sendiri, pada awal pengerjaan proyek, kami melakukan pembagian tugas untuk membuat database dan penyusunan konsep, di mana untuk pembuatan database dilakukan oleh saya, Andrian, dan untuk penyusunan konsepnya dilakukan oleh Ivanri. Namun, seiring berjalannya waktu, kami memutuskan untuk melakukan diskusi dalam pengerjaan setiap tahapnya, agar lebih mudah untuk penyesuaiannya. Secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu mulai dari tester dan debugger, terus pembuatan kelas dan function, pembuatan looping, pembuatan interface, hingga penyusunan seluruh komponen aplikasi kami lakukan berdua. Lalu di sini ada bab 2 yaitu desain sistem. 2.1 Gambaran umum sistem. Pada awalnya program akan menjalankan function menu pada modul main. Di sana terdapat menu kelas dan menu metode kegiatan. Lalu user dapat memilih metode kegiatan berdasarkan kelas yang ingin dia jalankan dengan inputan yang terdiri dari lihat data, tambah data, edit data, dan hapus data. Kelas login digunakan untuk user menampung data profilnya. Kelas pendaftaran digunakan user untuk membuat sebuah kejuaraan beserta daftar tim dan pemainnya. Kelas klasemen digunakan untuk user membuat daftar klasemen dari setiap tim yang mengikuti kejuaraan. Kelas pertandingan digunakan user untuk membuat daftar pertandingan yang telah berlangsung. Dan kelas statistik digunakan user untuk membuat daftar statistik yang dimiliki oleh setiap pemain yang mengikuti kejuaraan. Lalu ada metode lihat data digunakan untuk melihat data yang berada di dalam sebuah database sebuah kelas. Metode tambah data digunakan untuk menambah data dan memasukkan data tersebut ke dalam database sebuah kelas. Metode edit data digunakan untuk menggantikan data lama ke data baru dan memasukkannya ke dalam database sebuah kelas. Dan metode hapus data digunakan untuk menghapus data pada sebuah database sebuah kelas. Lalu di sini ada 2.2 yaitu poin business process, model dan notasi. Untuk sebagai contoh, ini ada proses pengolahan login yang dilakukan oleh user, yaitu awalnya nanti user memilih menu yang tersedia, itu masuk ke complex gateway, itu ada melihat data, menambah data, mengedit data, atau menghapus data. Setelah itu, data akan masuk ke database login, lalu kembali ke pilih menu. Lalu user akan memutuskan apakah sudah selesai menjalankan program atau belum. Kalau sudah, akan exit. Kalau belum, dia akan kembali ke pilih menu. Lalu di sini ada
2.2 diagram objek. Sebagai contoh adalah pada gambar ini itu ada user sebagai objek, lalu ada classman sebagai objek kedua, beserta atribut-atributnya yaitu tim, nama kejuaraan, pemain, jumlah menang, jumlah kalah, poin, dan jumlah pertandingan. Lalu di classman itu kita dapat melihat data, menambah data, mengedit data, dan menghapus data. Ke bawah. Lalu ada bab 3 kesimpulan. Bola.in merupakan sebuah program yang dibuat untuk mencatat data mengenai penjadwalan pertandingan bola yang sudah maupun yang akan berlangsung. Mencatat klasemen dan statistik. Aplikasi ini dibuat dengan latar belakang yaitu pencatatan data di dalam pertandingan bola biasanya masih menggunakan cara manual sehingga data yang tercatat sangat berisiko untuk hilang. Ruang lingkup dari aplikasi yang kami buat dapat digunakan oleh satu user. Adapun fitur yang ditawarkan pada aplikasi kami merupakan fitur untuk melihat, menambah, mengedit, dan menghapus data untuk data pengguna, data pendaftaran, data klasemen, data pertandingan, dan data statistik. Ya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait program yang kami buat. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ada beberapa file yang kami buat. Nah, di sini saya sudah ada di file main.py. Nah, file main.py ini berfungsi untuk menampung menu-menu yang akan kami gunakan untuk memanggil kelas-kelas yang lainnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan nanti itu ada kelas yang inherit dengan kelas yang lainnya. Saya berikan contoh di sini, semisal saya ambil yang di pertandingan sebelum melakukan presentasi. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi karena kelas pertandingan ini inherit dengan kelas pendaftaran, jadi ada setelah import SQLite-nya atau database-nya, kemudian ada from pendaftaran, import pendaftaran untuk mengimport kelasnya. Kemudian ada nanti akan dikonekkan dengan database-nya bola.in. Kemudian di sini ada fungsi-fungsi seperti yang tadi dikatakan oleh Ivan, tampilkan data, tambah data, edit data, dan hapus data. Ini fungsi untuk query database-nya. Kemudian di bawah ini ada kelasnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi karena dia inherit, jadi kelas pertandingan nanti dalam kurungnya ada pendaftaran, kemudian dev init, save, dan sebagainya. Kemudian ini ada setter getter-nya. Setelah kamu buat setter getter-nya, kemudian ada static method, yaitu fungsinya untuk memanggil dari fungsi-fungsi yang ada di database tadi ke dalam program Python kita. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk simulasinya, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi saya ambil satu contoh saja karena semua programnya kurang lebih alurnya sama. Jadi misalkan kita di kelas klasemen, jadi kita tambah data, kemudian kita masukkan nama tim, nama kejuaraan, terus jumlah mainnya, jumlah menang, jumlah kalah, masukkan poinnya, masukkan jumlah pertandingannya. Nah, kemudian setelah kita menambahkan data, bisa dilihat di menu melihat data. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini untuk melihat datanya. Kemudian kita juga bisa mengubah data atau mengedit datanya. Jadi masukkan ID yang diperbarui, masukkan nama timnya, kemudian jumlah mainnya, jumlah menang, jumlah kalah, jumlah poin, jumlah pertandingannya. Nah, kemudian bisa dilihat lagi di klasemen. Nanti kita lihat datanya. Nah, dia akan berubah datanya.
Kemudian untuk menghapus data sama, jadi kita ke klasemen, kemudian kita pilih menghapus data. Kemudian masukkan ID-nya, karena tadi ID-nya 3, jadi 3. Nah, kemudian kalau sudah berhasil, dia akan balik lagi ke menu utama. Jadi kurang lebih seperti itu program yang kami buat. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.